Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 106. Mas gak mau tanya aku tadi kenapa? Tanya Yulia setelah pikirannya sedikit tenang. Ikram menggeleng. Kamu trauma pada masa lalumu, jadi mas mana mungkin mengungkitnya dengan pertanyaan. Yang terpenting kamu tenang sekarang. Jangan sakiti diri kamu sendiri lagi, mas gak suka sayang. Maaf, aku belum terbuka dengan mas. Aku kotor ma. Semua orang punya masa lalu buruk sayang, potongnya. Jika masa lalu membuatmu trauma mas gak masalah kalau Karnu gak mau cerita ke mas. Tutupi saya seumur hidupmu. Yang terpenting sekarang itu kamu milik mas, selamanya akan menjadi milik mas. Paham? Yulia mengangguk. Makasih banyak udah ngertiin perasaanku mas Ubi. Mau sholat tahajud agar pikiranmu tenang hem. Ikram menggesekkan hidung mereka berdua. Yulia merentangkan kedua tangannya. Gendong aku mas. Yulia hanya ingin berada dekat dengan suaminya sekarang ini. Karena di dekatnya ia sejenak melupakan segala ketakutannya. Siap istriku. Nah gitu dong, jangan menangis lagi. Mana senyuman manisnya sayang. Yulia tersenyum seketika. Masya Allah Zaujati, mas gak bohong ketika kamu tersenyum kecantikan kamu bertambah. Mas yakin bidadari di atas sana kalah akan senyumanmu. Cepat gendong aku mas, jangan gombalin aku terus, rengseknya tiba-tiba membuat Ikram tertawa geli. Namun saat sudah menggendong istrinya, Ikram harus berhenti tertawa saat kaos putihnya harus terkena muntahan tiba-tiba dari mulut istrinya. Astagfirullahaladzim, sayang kenapa kamu muntah? Yulia kembali mengeluarkan isi di perutnya ke kaos putih suaminya. Dia seketika menangis histeris penuh rasa bersalah, ingin turun dari gendongannya namun suaminya malah menahan pinggangnya. Gak apa-apa, kaosnya bisa mas cuci sayang. Kamu masuk angin ya karena itu kamu muntah. Mau mas matiin AC-nya aja atau atur ke suhu normal? Yulia menggeleng lalu menutup mulutnya kembali saat ingin muntah lagi. Jauhkan martabak di atas meja dariku mas. Aku benci aromanya, buat aku mual. Loh kenapa tiba-tiba? Itu kan sisa martabak yang waktu maghrib kamu pesankan. Kenapa sekarang buat kamu mual? Jangan nanya. Cepat jauhkan. Tanpa melepaskan gendongannya, Ikram mengambil martabak sisa keluar dari kamar. Lalu dia kembali ke kamar. Semprot pakai parfum punya mas. Baunya masih tercium. Aku gak suka. Mas gak cium bau martabak lagi kok sayang. Tapi aku masih kecium. Cepat semprot pakai parfum punya mas. Ikram kembali melakukan apa yang istrinya minta. Sekarang gak kecium lagi. Yulia menggeleng. Kamu aneh banget sayang hari ini. Kemari juga. Maaf, sesalnya. Aku akan cuci muntahanku di kaos mas. Gak usah mas, akan cuci sendiri pakai tangan. Kalau cuci pakai mesin cuci gak akan bersih. Nanti aku yang cuci pakai tangan. Jangan buat aku semakin merasa bersalah padamu mas. Teriaknya. Setelah itu Yulia menangis lagi. Jangan menolak Hicks. Sayang kamu. Ikram tidak bisa berkata-kata lagi selain membawa istrinya masuk ke kamar mandi, dan membiarkannya untuk mencuci kaos miliknya yang terkena muntahan. Setelah itu mereka wudhu bersama-sama. Selesai wudhu dan sholat tahajud, Ikram berdiri dari atas sajadah lalu mengambil sesuatu dari laci lalu kembali ke tempatnya. Sayang mas, lihat kamu gak punya make up lengkap di meja rias kamu. Iya memangnya kenapa? Waktu itu Kak Aish pernah kasih ke aku tapi aku gak sengaja jatohin dan entah kemana sekarang. Ikram tersenyum tipis lalu memberikan satu amplop putih pada istrinya. Itu uang kamu, pakai aja buat beli make up yang kamu mau. Pakainya cuman di rumah.
aja. Jangan pakai apapun kecuali bedak kalau keluar. Yulia mengerjap dengan polos lalu menerimanya. Dan saat membuka matanya melotot. Saat melihat uang merah entah ada berapa karena banyak. Serius buat aku ini? Iya sayang. Sekalian untuk perawatan kamu juga jangan hanya beli buat makekku. Dan ini uang bulanan kamu. Dan juga uang buat sakumu. Ikram memberikan amplop yang tak kalah tebal. Yulia menolak. Tentu saja dia menerimanya. Dia penyuka uang. Padahal uang bulanan kemarin masih ada loh mas. Uang sakuku juga. Kalau masih ada tabungin. Sekarang pakai yang mas kasih. Yulia memberikan hormat lalu mencium pipi suaminya. Makasih banyak mas Ubi. Kalau gak cukup bilang aja. Yulia tertawa kecil. Suaminya santai sekali ketika berbicara mentang-mentang orang kaya. Maafkan aku mas Ubi belum jadi istri yang baik. Padahal mas udah melakukan kewajiban mas sebagai seorang suami selama pernikahan kita, tapi aku masih belum sempurna jadi istri mas. Gak harus sempurna sayang. Kamu yang sekarang aja mas udah bersyukur. Terhitung ini sudah bulan ketiga mereka bersama. Waktu memang sesingkat itu terus berjalan. Surat Al-Baqarah tolong pertahankan sayang. Awas jangan sampai lupa. Ingat juga cara bacanya gimana, tajwidnya harus jelas juga. Nanti kita lanjutin lagi ke surat Ali Imran. Bismillah kamu bisa menghafalnya. Bismillah mas. Tolong bantu aku lagi untuk menghafal Al-Quran bukan hanya 1, 2 ataupun 3 juz tapi sebanyak mungkin. Ikram mengacak rambut istrinya lalu mengangguk. Masya Allah zaujatiku kamu. Semangat sekali. Semoga Allah selalu mempermudahkan segala urusanmu. Amin Allahumma amin mas Ubi. Sayang besok pagi mas izin keluar ya. Mau pergi kemana? Ke hotel. Untuk apa? Teriak Yulia tanpa sadar membuat Ikram terkejut sambil memegangi dadanya. Ya Allah sayang jangan berpikir negatif dulu. Besok mas pergi ke hotel karena mau menyewa 1 kamar untuk Bang Hilmi sama Teh Wardah. Bang Hilmi suruh mas pesanin kamar di Hotel Hairin karena besok adalah hari anniversary pernikahan mereka. Bang Hilmi mau romantis berdua sama istrinya katanya. Si Rea mengangguk paham sekarang lalu tersenyum tipis. Bang Hilmi so sweet banget ke Teh Wardah. Mas memangnya gak pernah so sweet ke kamu Hem? Yulia menggeleng lalu tersenyum cerah. Mas Ubi gak ada tandingannya. Selalu sweet. Ke aku suka dan makin cinta sama pria yang begitu tulus mencintaiku di hadapanku ini. Masya Allah istri cantikku, puji Ikram mengecup pipi istrinya. Masya Allah suami tampanku, balas Yulia tersenyum lebar. Terkadang masa lalu perlu dilupakan untuk mengukir kisah baru yang lebih berwarna. Memiliki pasangan yang halal itu seperti kenikmatan dunia yang telah Allah berikan. Apapun yang tidak bisa dilakukan bisa kita lakukan dan malahan mendapatkan pahala yang berkah untuk kita. Namun berbeda ketika melakukan sesuatu yang dilakukan sepasang suami istri. Semestinya tanpa adanya ikatan yang halal. Nikmat sesaat namun rugi seumur hidup karena telah melakukan dosa besar yang Allah benci. Dosa besar jika kita merelakan kesucian kita pada pria yang belum halal untuk kita. Apalagi jika orang itu lepas dari tanggung jawab setelah merusak apa yang kita jaga. Begitu miris orang-orang seperti itu. Dan pada akhirnya penyesalan yang akan datang pada mereka. Selalu seperti itu, kenapa pada akhirnya semua berujung pada penyesalan? Jika tidak ingin menyesal maka dari itu jangan melakukan sesuatu hal yang bodoh yang berujung penyesalan. Kini, perempuan bertubuh kurus mulai memakai dress mencoloknya lalu mengikat rambut panjangnya ke atas hingga tanda kismark terlihat sepanjang leher jenjangnya.
Manda terima kasih untuk malam ini. Mana bayaran gue? Pinta perempuan pemilik tato bunga mawar di pangkal pahanya. Pria berkulit coklat itu menyelipkan uang merah lumayan banyak ke dada Manda. Lo lagi dan lagi ngeluarinnya di dalam, bayar lebih cepat. Pria itu tertawa lalu memberikan uang logam berbentuk bulat padanya. Sontak saja hal itu membuat Manda marah. Sia, an beraninya lo kasih gue uang recehan. Gue gak semu, ahan itu. Nama pria yang malam ini telah Manda puasi adalah Satria, berumur 37 tahun. Pria yang sudah beristri dan memiliki 3 anak namun masih berani bermain dengan perempuan lain. Katanya istrinya tidak bisa memuat, hanya karena itulah dia sering memanggil Manda setiap seminggu sekali ke hotel. Permainanmu malam ini hambar karena itulah saya memberikan uang recehan. Mulai sekarang saya tidak akan memanggil kamu lagi karena sekarang istri saya melakukan lebih hebat daripada kamu. Dia sekarang begitu menggoda Manda, selalu berpakaian seksi. Katanya demi saya setia padanya. Kedua tangan Manda terkepal kuat lalu tersenyum sinis. Lo yakin bisa jauh dari gue? Gue bisa lo kasih video dan foto-foto kita pada istri atau keluarga lo itu. Bukannya marah, Satria malah tertawa sambil mengeluarkan ponsel milik Manda yang ada di sakunya. Semua foto dan video kita sudah saya hapus. Deh, sial. Berani-beraninya lo ambil ponsel gue. Siapa yang ambil? Kamu sendiri yang memberikannya tadi malam dan malahan membuka pinnya untuk saya. Manda meremas kepalanya. Satria menjebaknya dengan memberikan banyak alkohol agar ia bisa mabuk, dan tanpa sadar memberikan ponsel juga pinnya. Sekarang saya akan aman Manda. Kamu tidak bisa menghancurkan keluarga sakral kita akhiri hubungan kita malam ini. Saya sudah tidak berselera pada wanita sepertimu. Manda ingin memberikan tinjuan atau mengambil vas bunga dan menghancurkan kepada pria di hadapannya ini, tapi ia tidak bisa. Satria adalah seorang manajer dari perusahaan yang begitu besar, pasti dia memiliki koneksi dengan orang-orang hebat. Jika ia melukai pria itu, ia akan dipenjara karena pria itu memiliki kekuasaan. Sial. Jika saja ia terlahir kaya raya mungkin bisa menghancurkan hidup pria ini. Manda benci terlahir hidup miskin. Satria kini mengambil jasnya berniat akan pergi namun ditahan oleh perkataan dari Manda. Ingin pergi begitu saja heh. Apa lo tahu Tuan Satria yang terhormat selama 3 bulan dan seminggu sekali gue menemani malam bersama lo, gue hamil anak lo sekarang. Satria tertawa kencang lalu mendorong tubuh Manda ke atas kasur. Saya tidak akan menjadi pria bodoh. Kamu melakukan dengan pria lebih dari satu bukan hanya saya saja. Kamu hamil itu bukan urusan saya, karena anak itu bukan anak saya. Setelah mengatakan itu Satria pergi dengan langkah lebar, dan Manda hanya bisa meremas kuat rambutnya. Sial. Sebenarnya gue juga gak tahu gue hamil anak siapa. 5 Manda pergi ke rumah sakit karena dia sering mual-mual lalu dokter mengatakan dia hamil. Dan setelah diperiksa lebih jelas ke dokter kandungan ternyata ia positif hamil. Usianya bahkan sudah 1 bulan. Kalau gini jadinya mendingan gue gugurin aja kandungan An ini. Sudah 5 pria yang ia datangi pernah melakukan hubungan semalam dengannya dan sial. Mereka semua tidak ingin bertanggung jawab, dan malah mengatakan itu bukan anak mereka. Manda tidak bisa berbuat apapun karena para pria itu memiliki kekuasaan, ia bisa-bisa dipenjarakan karena mencemarkan nama baik. Manda menyesal, dia sering kecolongan dengan banyak pria tidak jelas siapa pria dari anak yang ia kandung sekarang ini. Arthur, gumamnya tiba-tiba teringat pada kekasihnya yang juga sering melakukan dengannya.
Ia yakin ini anak pria yang sekarang ini berada di penjara karena terlibat penculikan lagi dengan anggota geng motornya. Gue akan meminta tanggung jawab padanya. Manda mengambil beberapa uang merah dari Satria tadi dan juga recehannya lalu keluar dari hotel. Gue gak bisa gugurin kandungan ini. Pasti anak ini akan membuat gue kaya raya. Memiliki anak untuk keturunan keluarga Zasmith, oh pasti gue akan menjadi bagian dari keluarga konglomerat. Sekarang Manda tinggal menjelaskan pada kedua orang tua Arthur jika dia hamil anak mereka. Setelah itu ia akan menikah dengan kekasihnya dan menjadi bagian keluarga Zasmith karena anak di perutnya ini. Manda benar-benar tidak sabar. Inilah alasan ia tidak menggugurkan kandungannya. Kandungannya memberikannya kesempatan untuk menjadi wanita kaya raya. Lift terbuka lalu Manda masuk ke dalamnya yang ternyata kosong. Saat pintu lift ingin tertutup tiba-tiba seorang pria yang tidak dia sangka-sangka datang menahan pintunya. Astagfirullahaladzim, saya kira banyak orang di dalam, ternyata hanya satu orang. Maaf menahan pintunya. Silahkan kamu bisa duluan pergi. Saya bisa mencari lift lain. Pria yang memakai kemeja biru itu mundur sambil menundukkan pandangan. Manda tersenyum lebar lalu menarik tangan pria itu dengan kuat hingga dia harus masuk. Dan pintunya langsung tertutup. Setelah itu Manda menekan angka menuju ke lantai bawah. Astagfirullahaladzim, jangan sentuh tangan saya seenaknya. Manda tertawa akan reaksi dari pria di sampingnya. Lalu merendahkan dressnya hingga dadanya semakin terlihat jelas. Bahkan pahanya juga, terlihat tato bunga mawar yang begitu cantik. Semua pria suka padanya karena kecantikan dan tubuhnya. Ia yakin suami dari mantan pacarnya juga akan tergoda. Apalagi ia sudah perawatan dari uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya ini. Lo pagi-pagi ke hotel pasti bermalam di hotel kan? Cih, pria yang katanya suci ternyata aslinya kayak gini. Ikram diam sambil menatap cemas sekitar. Kapan liftnya terbuka? Ia harus segera pergi dari hotel ini. Ia sudah memesan satu kamar untuk abang dan kakak iparnya, bahkan sudah mengecek kamarnya, tapi sekarang ini ia harus dihadapi oleh sosok wanita dengan pakaian terbuka. Ikram Fahiri Al-Husain, itu nama lo kan? Lo suami dari mantan sahabat gue. Mau gak sekarang sewa kamar sama gue? Gue punya uang, gue yang akan pesankan kamarnya untuk kita. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ikram terus beristighfar lalu menggeleng dengan tegas. Afwan, saya bukan pria seperti itu. Oh ya. Manda mendekat membuat Ikram yang melihat kaki wanita itu seketika mundur. Saya tegaskan sekali lagi, saya bukan pria sembarangan yang bisa kamu godail. Menjauh dari saya tidak mau menyakiti perempuan. Bukannya takut pada ancaman dari Ikram, Manda semakin mendekat lalu tangannya ingin memegang lengan kekarnya, namun dia berhasil menepisnya. Cek, lo benar-benar setia juga ya sama istri lo itu. Tapi apa lo tahu kelakuan istri yo? Di masa lalu kayak gimana? Ikram seketika terdiam. Dia ingat Manda adalah sahabat toksik istrinya yang menjadi bagian membawa istrinya masuk ke dunia kelam. Seharusnya lo gak nikah dengan Yulia yang masa lalunya begitu buruk. Apa lo tahu masa lalunya kayak gimana Ustadz? Kayaknya enggak. Tapi pasti dia bilang punya mantan 10 kan? Hahaha, itu bohong, nyatanya dia selalu menggoda semua pria dengan tubuhnya. Perempuan itu sok suci. Aslinya dia munafik. Sekali lagi saya mendengarkan kamu menjelek-jelekan nama istri saya pastikan kamu akan menyesal. Kamu telah menyebarkan fitnah yang keji. Bukannya merasa terancam, Manda tertawa lalu tersenyum menggoda.
Ustadz Ikram yang terhormat, gue yang sejak SMA sahabatnya Yulia. Gue selingkuhannya Arthur. Dan gue yang tahu bagaimana kelakuan Arthur pada Yulia saat mereka berpacaran. Mereka berdua saling menyukai, tinggal sekamar dan sering cium. Buat apa gue bohong? Semua benar Ustadz. Tentunya mereka telah melakukan lebih dari sekedar cium. Bukan Ustadz yang pertama, tapi Ustadz yang terakhir menjadi kelak. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya Ikram menamparkan pipi seorang perempuan. Tangannya saja sampai gemetar hebat. Ikram tahu ini semua salah, tapi hatinya dan tubuhnya tidak terima istrinya dihina. Sekali lagi kamu menjelek-jelekan istri saya pastikan bukan hanya tamparan yang saya berikan padamu Manda. Hahaha Ustadz sayang banget punya istri hasil bekas orang lain. Mana Ustadz gak percayalah istrinya udah jadi barang bekas, hina Manda semakin berani, sambil memegangi pipinya yang mati rasa akibat tamparan dari pria itu.